Pergi ke taman melihat bunga. Bunga indah berwarna cantik. Salam hangat bagi kita semua. Mari kita mengenal lebih jauh mengenai metode numerik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen Dadi Rosadi Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode numerik. Kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai diferensial numerik dan juga integrasi numerik pada metode selisih mundur, metode Hen, serta metode trapesium komposit. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu yuk kita kenalan. Untuk rekan tim yang pertama ada Adina Kanesya Dahuri dengan NIM 24110146. Lalu ada Siti Sulistriawati dengan NIM 24110104. Dan lalu ada Dila Nurpadilah dengan NIM 24110112. Dan yang terakhir dengan saya Arifah Rahmania dengan NIM 24110091. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ke penjelasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Adina Kanesya Dahuri. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Adina Kanesya Dahuri dengan NIM 24110146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diferensial numerik serta metode selisih mundur. Pertama, diferensial numerik. Diferensial numerik adalah metode numerik yang digunakan untuk menghitung nilai turunan suatu fungsi secara pendekatan. Metode ini digunakan ketika turunan fungsi sulit diperoleh secara analitik atau ketika data yang tersedia hanya berupa nilai-nilai fungsi pada titik tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode selisih mundur. Metode selisih mundur adalah teknik perbedaan terbatas yang digunakan untuk memperkirakan turunan suatu fungsi. Metode ini merupakan metode yang konsep perhitungannya berlawanan dengan metode selisih maju. Dalam metode ini, titik yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah titik di belakang. Titik yang ditinjau yaitu X, H. Sehingga nilai turunan dapat diperkirakan menggunakan data sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi metode selisih mundur. Dengan memanfaatkan perbedaan antara nilai fungsi pada titik berturut-turut, metode ini menyediakan cara langsung untuk memperkirakan turunan. Oleh karena itu, metode selisih mundur banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti analisis numerik, simulasi teknik, dan pemodelan komputasi. Metode selisih mundur memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan metode selisih mundur. Yang pertama, metode ini mudah diterapkan karena hanya membutuhkan perhitungan aritmatika sederhana dan pengetahuan dasar mengenai metode numerik. Kedua, metode ini hanya memerlukan nilai fungsi pada titik X dan titik X min H, sehingga cocok digunakan ketika data yang tersedia terbatas atau bersifat distrik. Selain itu, metode ini juga dapat diterapkan pada sistem real-time karena hanya menggunakan data masa lalu dan data saat ini. Metode selisih mundur juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan metode selisih mundur. Metode ini memiliki kesalahan aproksimasi, sehingga apabila ukuran langkah H terlalu kecil dapat menyebabkan ketidakstabilan numerik dan kesalahan pembulatan. Selain itu, akurasinya lebih rendah dibandingkan metode selisih pusat. Tidak dapat digunakan secara langsung pada titik awal domain, serta kurang akurat apabila fungsi mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak mulus. Metode selisih mundur untuk penerapannya digunakan pada analisis sinyal pengukuran getaran untuk menghitung turunan numerik seperti mengubah data perpindahan menjadi kecepatan atau mengubah kecepatan menjadi percepatan. Penelitian tersebut juga membandingkan hasil metode beda selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah terhadap nilai teoritis untuk melihat tingkat kesalahan yang dihasilkan. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Maka dari itu kita mulai untuk pembahasan materinya. Baik, perkenalkan nama saya Arifah Rahmania dengan NIM 24110091. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode selisih mundur, di mana langkah pertama adalah menentukan fungsi yang akan dicari turunannya. Lalu langkah kedua yaitu menentukan nilai awal serta ukuran langkah atau step size yang dilambangkan dengan huruf H.
Nilai H ini menunjukkan jarak antara dua titik data yang digunakan dalam perhitungan. Lalu langkah ketiga adalah menghitung nilai turunan menggunakan rumus metode selisih mundur. Nah, bisa dilihat ya pada slide terdapat rumusnya, yaitu turunan pertama fungsi pada titik X sama dengan nilai fungsi pada X dikurangi nilai fungsi pada X dikurangi H, kemudian dibagi dengan H. Setelah hasil pendekatan diperoleh, langkah terakhir yaitu membandingkan hasil tersebut dengan turunan eksak atau turunan analitik untuk mengetahui besar kesalahan atau akurasi metode. Terima kasih. Di sini saya Arif Aramania akan menjelaskan mengenai contoh soal daripada metode selisih mundur, di mana pada contoh ini diketahui fungsi fx 2x pangkat 3 dengan interval 1 sampai 2 dan ukuran langkah atau step size sebesar h sama dengan 0,1. Untuk mempermudah proses perhitungan, saya membuat tabel yang terdiri atas kolom x, kolom fx, kolom f aksen x, kolom eksak, dan kolom error. Kolom X atau kolom C ini langkah pertama adalah mengisi kolom X, yaitu interval yang digunakan adalah 1 sampai 2 dengan ukuran langkah 0,1, maka nilai X diisi secara berurutan mulai dari 1, 1,2 sampai 2. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam proses perhitungan pada kolom berikutnya. Yang kedua, kolom fx, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, di Microsoft Excel ini digunakan rumus 2C18 pangkat 3. Nah, sama dengan 2 dikali nilai pada C18 dipangkatkan 3. 2 merupakan koefisien fungsi, C18 adalah sel yang berisi nilai X, dan pangkat 3 berarti dipangkatkan 3. Sebagai contoh, C18 sama dengan 1, maka 2 yaitu nilai daripada fx. Setelah itu rumus di-drag ke bawah sehingga Excel secara otomatis menghitung seluruh nilai fungsi. Contoh, X sama dengan 1,1, maka 2 dikali 1,1 dipangkat 3 sama dengan 2,662. Nah, di kolom F aksen X ini selanjutnya dilakukan perhitungan pendekatan turunan menggunakan metode selisih mundur. Rumus metode selisih mundur adalah sama dengan 2 dikali C18 pangkat 3 dikurangi 2 dikali buka kurung C18 dikurangi 0,1 tutup kurung pangkat 3. Kemudian seluruh hasilnya dibagi 0,1. Penjelasan rumus 2 dikali C18 pangkat 3 merupakan nilai fungsi pada titik X. 2 C18 dikurangi 0,1 pangkat 3 merupakan nilai fungsi pada titik sebelumnya atau X min H. 0,1 merupakan nilai langkah atau H. Contoh, X sama dengan 1,1, maka F aksen X sama dengan 6,62. Nilai tersebut kemudian muncul pada kolom F aksen X. Setelah itu rumus di-drag ke bawah sehingga seluruh nilai pendekatan turunan dihitung secara otomatis. Lalu ada kolom eksak, di mana untuk mengetahui tingkat ketelitian metode, hasil pendekatan dibandingkan dengan nilai turunan eksak. Turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 adalah f aksen x sama dengan mx pangkat 2. Rumus pada Excel yaitu 6 dikali C18 pangkat 2. Nah, contoh, untuk X sama dengan 1, maka 6 dikali 1 dipangkat 2 sama dengan 6. Sedangkan X sama dengan 1,1, maka 6 kali 1,1 pangkat 2 yaitu 7,26. Kemudian rumus di-drag ke bawah sehingga seluruh nilai turunan eksak diperoleh. Lalu ada kolom error, di mana ini merupakan langkah terakhir menghitung error. Rumus Excel-nya yaitu sama dengan nilai pada sel dikurangi nilai pada sel E18
Atau keterangannya F18 nilai turunan eksak, E18 hasil pendekatan metode selisih mundur. Contoh, X sama dengan 1,1, nilai eksak 7,226, nilai pendekatan 6,62, sehingga error yaitu 7,26 dikurangi 6,62 sama dengan 0,64. Rumus kemudian di-drag ke bawah hingga seluruh nilai error diperoleh. Kesimpulan, setelah seluruh nilai error dihitung, kemudian dicari nilai rata-ratanya, sehingga diperoleh rata-rata error sebesar 0,88. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode selisih mundur mampu menghasilkan nilai pendekatan turunan yang cukup mendekati nilai eksak, meskipun masih terdapat error. Hal tersebut wajar karena metode selisih mundur merupakan metode numerik yang menghasilkan nilai pendekatan bukan nilai eksak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi daripada metode Han. Yuk kita masuk ke pengertian metode Han. Metode Han merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nilai awal pada persamaan diferensial biasa. Metode ini sering disebut sebagai metode prediktor korektor karena proses perhitungannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah prediktor, yaitu memperkirakan nilai solusi menggunakan metode Euler. Setelah diperoleh nilai perkiraan tersebut, dilakukan tahap kedua yaitu korektor. Nah, korektor ini memperbaiki hasil prediksi dengan menggunakan rata-rata kemiringan atau gradien di awal dan di akhir interval. Karena menggunakan dua nilai gradien, hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dibandingkan metode Euler biasa. Oleh karena itu, metode Han banyak digunakan ketika diperlukan pendekatan solusi yang lebih teliti, namun tetap memiliki proses perhitungan yang relatif sederhana. Secara matematis, metode ini diterapkan pada persamaan diferensial orde 1 dengan syarat awal seperti yang ditunjukkan pada slide tadi. Kita masuk ke pembahasan bagian fungsi daripada metode Han. Nah, fungsi metode Han ini yaitu memperoleh solusi pendekatan dari persamaan diferensial ketika solusi analitik sulit atau bahkan tidak dapat ditentukan. Metode ini mampu meningkatkan ketelitian hasil karena setiap langkah perhitungan mempertimbangkan dua nilai gradien, sehingga kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan metode Euler. Dalam penerapannya, metode Han banyak digunakan pada berbagai bidang seperti simulasi pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, sistem dinamika, hingga berbagai permasalahan di bidang teknik dan sains yang melibatkan perubahan suatu nilai terhadap waktu. Dengan demikian, metode Han menjadi salah satu metode numerik yang cukup efektif karena mampu memberikan hasil yang lebih akurat tanpa proses perhitungan yang terlalu rumit. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Siti Sulistriawati. Dipersilahkan. Perkenalkan, saya Siti Sulistriawati dengan NIM 24110104. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, penerapan, serta langkah-langkah penyelesaian pada metode Han. Nah, metode Han ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode numerik lainnya, khususnya metode Euler. Yang pertama, langkah-langkah perhitungannya cukup sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Kedua, hasil yang diperoleh lebih akurat karena metode Han menggunakan dua tahap perhitungan, yaitu tahap prediksi dan tahap koreksi. Selain itu, metode ini juga cukup efisien karena mampu meningkatkan akurasi tanpa membuat proses perhitungannya menjadi terlalu rumit. Ukuran langkah atau step size juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tingkat ketelitian hasil dapat diatur sesuai permasalahan yang diselesaikan. Namun, di balik berbagai kelebihan tersebut, metode Han juga memiliki beberapa keterbatasan. Hal ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, meskipun memiliki beberapa kelebihan, metode Han juga memiliki kekurangan. Metode ini merupakan metode orde 2, sehingga tingkat akurasinya masih berada di bawah metode orde yang lebih tinggi, seperti Range-Kutta orde 4. Selain itu, jika ukuran langkah yang digunakan terlalu besar, hasil pendekatannya juga dapat menjadi kurang akurat, terutama untuk persamaan diferensial yang lebih kompleks atau persamaan nonlinear.
Karena setiap iterasi memerlukan proses prediksi dan koreksi, waktu komputasinya juga sedikit lebih besar dibandingkan dengan metode Euler. Meskipun demikian, kelebihan yang dimiliki metode Hun membuat metode ini tetap banyak digunakan dalam berbagai bidang. Berikut adalah contoh penerapannya. Metode Hun banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau Ordinary Differential Equation atau ODE. Contohnya dapat ditemukan pada analisis sistem mekanik, rangkaian listrik, model pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, hingga prediksi cuaca. Metode ini dipilih karena mampu meningkatkan ketelitian hasil tanpa membuat proses perhitungannya menjadi terlalu rumit. Dengan adanya tahap prediksi dan koreksi, hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat dibandingkan metode Euler, sehingga metode ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang sains dan rekayasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode Hun. Secara umum, penyelesaian dengan metode Hun ini dimulai dengan menentukan persamaan diferensial yang akan diselesaikan beserta kondisi awalnya. Setelah itu, ditentukan ukuran langkah atau step size yang akan digunakan. Langkah berikutnya adalah melakukan tahap prediksi menggunakan metode Euler untuk memperoleh nilai pendekatan sementara. Nilai tersebut kemudian diperbaiki pada tahap awal koreksi dengan menghitung rata-rata gradien di awal dan di akhir interval. Proses ini dilakukan secara berulang sampai semua nilai yang diinginkan berhasil diperoleh. Melalui proses prediksi dan koreksi tersebut, hasil dan metode Hun ini menjadi lebih akurat. Nah, agar tahapan tersebut menjadi lebih mudah dipahami, pada slide berikutnya akan ditampilkan rumus yang digunakan pada setiap langkah penyelesaian metode Hun. Pada slide ini ditunjukkan rumus yang digunakan pada setiap langkah penyelesaian metode Hun. Langkah pertama, tentukan persamaan diferensial yang akan diselesaikan, yaitu Y aksen sama dengan F dari X, Y, beserta kondisi awal, Y pada X0 sama dengan Y0. Langkah kedua, tentukan ukuran langkah menggunakan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Nilai H menunjukkan jarak atau panjang setiap interval perhitungan. Langkah ketiga, lakukan tahap prediksi menggunakan rumus YI tambah 1 prediksi tambah YI tambah H dikalikan F dari X, I, YI. Rumus ini digunakan untuk mendapatkan nilai pendekatan sementara dengan metode Euler. Langkah keempat, lakukan tahap koreksi menggunakan rumus YI tambah 1 sama dengan YI tambah H per 2 dikalikan buka kurung F dari XI, YI ditambah F dari XI tambah 1, YI tambah 1 prediksi tutup kurung. Nah, pada tahap ini dihitung rata-rata 2 gradien sehingga nilai pendekatan yang diperoleh menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir, ulangi proses prediksi dan koreksi tersebut sampai seluruh titik pada interval selesai dihitung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode Hun. Diketahui, persamaan diferensial Y aksen sama dengan X tambah Y dengan kondisi awal Y0 sama dengan 1. Interval yang digunakan adalah 0 sampai 1 dengan ukuran langkah H sama dengan 0,1. Artinya, nilai Y ini dihitung secara bertahap dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1 dengan kenaikan 0,1 pada setiap iterasi. Nah, karena persamaan diferensialnya adalah Y aksen sama dengan X tambah Y, maka fungsi gradien yang digunakan yaitu Fx, Y sama dengan X tambah Y. Nah, fungsi ini juga digunakan pada tahap prediksi maupun tahap koreksi. Metode Hun ini terdiri dari 2 tahap, yaitu prediktor dan korektor. Pada tahap prediktor, kita bisa menggunakan rumus YI tambah 1 prediksi sama dengan YI tambah H dikali Fxi, YI. Nah, rumus ini menghasilkan nilai pendekatan sementara. Selanjutnya dilakukan tahap korektor dengan rumus
YI tambah 1 sama dengan YI ditambah H dibagi 2 kali FXI, YI ditambah FXI tambah 1, YI tambah 1 prediksi. Nah, pada tahap ini digunakan rata-rata dua gradien, yaitu gradien pada titik awal dan gradien hasil prediksi. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih akurat dibandingkan metode Euler. Berikutnya, saya akan menjelaskan tabel perhitungan di Microsoft Excel. Nah, tabel ini di sini terdiri dari 7 kolom, yaitu kolom iterasi, kolom XI, kolom YI, FXI, YI, YI tambah 1 prediksi, FXI tambah 1, YI tambah 1 prediksi, dan YI tambah 1 hasil koreksi. Nah, kolom iterasi berisi nomor iterasi dari 0 sampai 10. Kolom XI berisi nilai X yang bertambah sebesar 0,1 setiap langkah. Di kolom YI berisi nilai solusi pada setiap iterasi pertama. Nilainya berasal dari kondisi awal, yaitu 1. Sedangkan iterasi berikutnya diambil dari hasil koreksi sebelumnya di Excel digunakan rumus I35. Selanjutnya, kolom FXI, YI menghitung gradien dengan rumus XI ditambah YI pada iterasi pertama. Diperolehlah 0 tambah 1 sama dengan 1. Di Excel ini ditulis rumus sama dengan D35 ditambah E35. Selanjutnya, kolom YI tambah 1 prediksi dihitung menggunakan rumus prediktor. Pada iterasi pertama diperoleh 1 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 1,1. Di Excel ditulis menggunakan rumus sama dengan E35 ditarik kolomnya ditambah 0,1 dikali F35. Nah, kolom selanjutnya untuk kolom FXI ditambah 1, YI tambah 1 prediksi. Di sini menghitung gradien pada titik hasil prediksi dengan rumus XI tambah 1 ditambah YI tambah 1 prediksi. Pada iterasi pertama, hasilnya 0,1 ditambah 1,1, yaitu hasilnya sama dengan 1,2. Di Excel ini menggunakan rumus sama dengan D35 tambah 0,1 ditambah G35. Selanjutnya, kolom terakhir adalah YI tambah 1 hasil koreksi yang dihitung menggunakan rumus korektor. Pada iterasi pertama ini diperoleh hasilnya 1 ditambah 0,1 dibagi 2 dikali 1 tambah 1,2 sama dengan 1,11. Di Excel ditulis rumusnya sama dengan E35 ditambah 0,1/2 dikali F35 ditambah H35. Nah, nilai hasil koreksi ini kemudian menjadi nilai YI pada iterasi berikutnya sehingga seluruh iterasi selesai. Dari hasil perhitungan pada X sama dengan I diperoleh nilai pendekatan YI sama dengan 3,428162. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode Hen ini menghasilkan nilai pendekatan YI ini sama dengan 3,428162 melalui dua tahap pada setiap iterasi, yaitu prediksi menggunakan metode Euler dan koreksi menggunakan rata-rata dua gradien, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat. Terima kasih kepada Siti Sulistriawati yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Dila Nurfadilah. Dipersilahkan. Saya Dila Nurfadilah dengan NIM 241101112. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung nilai integral tentu. Cara pendekatan. Metode ini digunakan ketika penyelesaian integral secara analitik sulit dilakukan atau bahkan tidak memungkinkan. Prinsip dasarnya adalah membagi interval menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, kemudian menghitung pendekatan luas daerah di bawah kurva pada setiap bagian tersebut. Semakin banyak pembagian interval yang digunakan, atau semakin kecil ukuran setiap interval, maka hasil pendekatan yang diperoleh akan semakin akurat. Selanjutnya, salah satu metode yang sering digunakan dalam integrasi numerik adalah metode trapezium composite.
Metode trapesium adalah metode numerik untuk menghitung integral dengan mengganti kurva fungsi menjadi garis lurus. Ketika metode trapesium digunakan pada beberapa subinterval, maka metode ini disebut dengan metode trapesium komposit. Fungsi utama metode trapesium komposit ini adalah memperoleh pendekatan nilai integral tentu. Selain itu, metode ini juga banyak dimanfaatkan dalam bidang teknik, matematika, dan sains. Agar metode ini dapat diterapkan, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, yaitu fungsi harus diketahui pada interval yang akan dihitung. Kedua, interval tersebut dibagi menjadi beberapa subinterval yang umumnya memiliki panjang yang sama agar proses perhitungan lebih sederhana. Terakhir, nilai fungsi pada setiap titik pembagi harus dapat ditentukan karena nilai tersebut digunakan dalam proses perhitungan. Tapi, metode ini juga memiliki keterbatasan, yaitu hasil yang diperoleh masih berupa pendekatan sehingga tetap memiliki galat atau error. Lalu, mengapa metode trapesium komposit dipilih? Nah, metode ini dipilih karena mampu memberikan keseimbangan antara kemudahan perhitungan dan juga tingkat ketelitian hasil. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu teknik integrasi numerik yang paling sering digunakan dalam berbagai perhitungan ilmiah maupun teknik. Metode trapesium komposit sangat tepat diterapkan ketika data fungsi hanya tersedia pada titik-titik tertentu. Ketika diperlukan pendekatan nilai integral dengan ketelitian yang lebih baik serta pada fungsi yang bersifat kontinu sehingga dapat dibagi menjadi beberapa subinterval. Dapat dilihat di sebelah kiri. Saya akan menjelaskan arti simbol-simbolnya secara singkat. T menyatakan nilai pendekatan integral, kemudian H adalah panjang setiap subinterval yang diperoleh dari B kurangi A per N, atau batas bawah integral dikurang batas atas integral dibagi jumlah subinterval. Simbol sigma berarti semua hasil perhitungan dijumlahkan, sedangkan fxi adalah nilai fungsi pada setiap titik pembagi. Selanjutnya, wi merupakan bobot tiap titik. Setelah memahami rumusnya, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu tentukan fungsi yang akan diintegralkan beserta batas bawah A dan batas atas B. Kedua, tentukan jumlah subinterval N. Kemudian, hitung panjang setiap subinterval menggunakan rumus H sama dengan B kurangi A per N. Selanjutnya, tentukan titik XI. Lalu, hitung nilai fungsi pada setiap titik atau fxi. Setelah itu, berikan bobot pada setiap titik, yaitu 1 titik untuk titik awal dan akhir, serta 2 untuk titik-titik di tengah. Kemudian, kalikan setiap nilai fungsi dengan bobotnya, jumlahkan seluruh hasilnya, dan terakhir, substitusikan ke dalam rumus dengan mengalikan menggunakan H per 2. Dari proses tersebut diperoleh nilai pendekatan integral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penyelesaian menggunakan metode trapesium komposit. Pada contoh ini, diketahui fungsi yang akan diintegralkan adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Integral yang akan dihitung seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, itu artinya kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4. Sebelum itu, kita akan menentukan dulu nilai yang sudah diketahui. Yang pertama, ada batas bawah atau A dengan nilai 0. Yang kedua, ada batas atas atau B dengan nilai 4. Lalu jumlah subinterval dengan nilai 4. Selanjutnya, kita akan menghitung ukuran langkah atau H menggunakan rumus H sama dengan B kurangi A bagi N. Atau kalau di Excel, nilai H ini dihitung menggunakan rumus sama dengan kolom F18 dikurangi kolom F17 dibagi kolom F19. Nah, diperoleh nilai H sama dengan 1, yang berarti jarak antar titik pada setiap subinterval adalah 1. Setelah nilai H diperoleh, selanjutnya dibuat tabel perhitungan yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada kolom iterasi. Kolom ini menunjukkan urutan titik yang akan dihitung. Karena ada 4 subinterval, maka terdapat 5 titik, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kolom berikutnya adalah XI. Kolom ini berisi titik-titik pada interval yang digunakan dalam proses integrasi. Secara manual, dihitung menggunakan rumus XI sama dengan A tambah I kali H.
Sebagai contoh, untuk iterasi ke-0, yaitu x0 sama dengan 0 tambah 0 kali 1, sama dengan 0. Nah, di Excel ini digunakan rumus kolom F17 tambah kolom C24 dikali kolom F20. Untuk kolom F17 sama 20 itu digunakan dolar agar tidak berubah saat di drag. Kolom berikutnya adalah fxi, yaitu nilai fungsi pada setiap titik xi. Karena fungsi yang digunakan di soal contoh adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x tambah 1, maka di Excel digunakan rumus sama dengan kolom D24 tanda atas 3 tambah 2 bintang D24 tambah 1. Untuk tanda atas itu artinya pangkat, untuk bintang artinya kali. Rumus ini berarti nilai xi pada sel 24 disubstitusikan ke dalam fungsi tersebut. Setelah enter, rumus tinggal di-drag aja ke bawah hingga baris terakhir, sehingga Excel otomatis menghitung seluruh nilai fxi. Selanjutnya ada kolom bobot atau WI. Sesuai aturan metode trapesium komposit, titik pertama dan terakhir memiliki bobot 1, sedangkan titik di tengah berbobot 2. Di Excel ini digunakan rumus untuk iterasi 0 sama dengan if dalam kurung OR dalam kurung kolom C24 sama dengan 0, koma, kolom C24 sama dengan 4, tutup kurung, lalu 1, 2, tutup kurung. Setelah itu, tinggal di-drag ke bawah sehingga seluruh bobot terisi otomatis. Lalu ada kolom WIFXI. Kolom terakhir merupakan hasil perkalian bobot dengan nilai fungsi. Di Excel ini menggunakan rumus untuk iterasi 0 sama dengan kolom E24 bintang F24. Kemudian, untuk hasilnya, tinggal di-drag ke bawah untuk memperoleh seluruh hasil perkalian. Lalu, di bawah kolom ini terdapat sigma. Nah, sigma di sini yaitu untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom WIFXI menggunakan fungsi sum di Excel. Rumusnya itu menggunakan sama dengan sum dalam kurung kolom G24 titik 2 G28, sehingga diperoleh nilai sigma sebesar 176. Selanjutnya, nilai sigma tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam rumus metode trapesium komposit. Rumusnya seperti yang ada di layar ini. Karena tadi nilai H sama dengan 1, maka di Excel cukup menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 1 per 2 kurung tutup bintang kolom G29 dan diperoleh hasil pendekatan integral sebesar 88. Lalu, sebagai pembanding, dihitung juga nilai integral eksak menggunakan hasil integral analitik. Di Excel ini digunakan rumus sama dengan dalam kurung 4 tanda atas 4 per 4 tambah 4 tanda atas 2 tambah 4 kurung tutup dikurangi dalam kurung 0 tanda atas 4 per 4 tambah 0 tanda atas 2 tambah 0 dan diperoleh hasil nilai integral eksaknya sebesar 84. Lalu selanjutnya menghitung galat absolut. Kemudian galat relatif dihitung menggunakan rumus sama dengan kolom F40 per kolom F39 dan menghasilkan nilai 0,047619 atau di persentase 4,76%. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan ini, metode trapesium komposit menghasilkan nilai pendekatan integral sebesar 88, sedangkan nilai integral eksaknya adalah 84. Selisih keduanya menghasilkan galat absolut sebesar 4 atau galat relatif sebesar 4,76%. Saya ucapkan terima kasih kepada Dilan Nurpadila atas penyampaian materi yang telah disampaikannya. Baik, tidak terasa waktu demi waktu telah berlalu dan kami dari kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai materi diferensial numerik dan integrasi numerik pada pembahasan metode selisih mundur, metode Hehn, serta metode trapesium komposit yang dapat diambil kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, yaitu bahwa diferensial numerik, metode Hehn, dan integrasi numerik merupakan metode penting dalam menyelesaikan permasalahan.
yang sulit diselesaikan secara analitik. Diferensial numerik menggunakan pendekatan beda hingga untuk menghitung turunan, sedangkan metode Hehn meningkatkan akurasi penyelesaian persamaan diferensial melalui tahap prediksi dan koreksi. Pada integrasi numerik, metode trapesium komposit digunakan untuk mendekati nilai integral dengan membagi interval menjadi beberapa subinterval sehingga hasilnya semakin akurat. Secara keseluruhan, ketiga metode tersebut berperan penting dalam memberikan solusi numerik yang efisien dan akurat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Makan bakso di pinggir jalan, tambah sambal makin nikmat rasanya. Cukup sekian dari kami dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.